Ketika terjadi pertempuran sengit antara tentara Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan tentara Romawi, terjadi peristiwa yang menakjubkan, yaitu munculnya seorang pendekar misterius yang menerobos ke tengah barisan kudanya, meninggalkan prajurit lain di belakang, dan melompat ke tengah medan perang. Prajurit misterius itu mencabik-cabik musuhnya dengan pedang dan tombaknya. Tiba-tiba, 3 musuh jatuh ke tanah. Komandan Khalid ibn Walid kagum pada prajurit misterius itu. Beliau bertanya-tanya siapa pejuang yang tabah dan berani melawan musuh. Prajurit tinggi dan kurus, berpakaian hitam, hanya bisa melihat matanya yang sangat tajam. Di pinggangnya ada belati dengan baju besinya nyaris tidak terlihat ketika ditutupi oleh jubahnya. Khalid segera memacu kudanya, diikuti oleh tentara Muslim lainnya ke tempat seorang pejuang misterius yang menghancurkan musuh dan menyebabkan kegemparan dan keraguan dari musuh. Tentara Muslim sangat bangga padanya, seperti Panglima Khalid bin Walid. Mereka terkejut, terkagum, dan bersyukur telah dikaruniai seorang pejuang pemberani. Khalid mengikuti jejak pejuang misterius yang memberi contoh ini, diikuti oleh Muslim lainnya. Dia menarik kendali kuda dan menghunuskan tombaknya untuk melindungi dan membantu prajurit misterius itu. Prajurit itu terus berjuang dan menghabisi semua musuhnya hingga ia bisa kembali ke tengah tentara Muslim dengan pakaian berlumuran darah. Allahu Akbar, teriak Khalid. Allahu Akbar. Semua tentara Muslim menangis, kemudian medan perang dan pertempuran berguncang dengan teriakan takbir. Mereka mendekati prajurit misterius itu. Prajurit ini bertarung seperti Khalid bin Walid, tapi saya yakin dia bukan Khalid. Demi Allah, dia membela seorang pejuang yang membela agamanya dan melawan kaum musyrik sampai akhir. Tolong buka matamu, kata mereka. Tapi prajurit misterius itu tidak peduli dan tidak menjawab. Dia terus berlari di tengah-tengah pasukan, seperti nyala api atau angin puting beliung ke tengah-tengah musuh. Khalid terus mengejarnya. Ketika mendekat dia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" "Saya Khawlah binti Aswar. Saya melihat saudara saya, Dirar, ditangkap. Kemudian saya datang untuk membantunya dan dia berjuang untuk Allah," jawabnya. Semua tentara Muslim tidak menduga bahwa prajurit misterius itu adalah seorang wanita. Kecerdasan dan keberaniannya mengalahkan 1000 orang kafir. Sosok itu adalah Khawlah binti Aswar, seorang mujahidah yang pemberani. Ia adalah salah satu wanita muslimah yang berani melangkah ke medan perang untuk berjuang di jalan Allah. Nyatanya, dalam perang ini, Khawlah binti Aswar hanyalah seorang panglima perang yang bertugas menyembuhkan tentara Muslim yang terluka. Ia juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala kebutuhan tim mulai dari makanan, minuman dan perlengkapan yang akan digunakan di medan perang. Meskipun Khawlah sedang bertugas tenaga medis dan hanya menyiapkan persediaan dan peralatan, dia adalah sosok Muslim yang berani. Ketika dia mengetahui bahwa saudaranya, Dirara bin Aswar, telah ditangkap oleh musuh dan dia mendengar bahwa tentara Muslim putus asa di medan perang, keberaniannya semakin bertambah. Segera, dia mengenakan setelan hitam yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali matanya dan mengambil senjata, lalu menyerbu ke medan perang. Begitulah cinta Khawlah kepada kakaknya. Memang, Khawlah dan kakaknya sangat dekat. Dirara yang mengajari Khawlah ilmu perang. Padahal, Khawlah sendiri cukup mahir bermain senjata. Sejak kecil ia sudah terbiasa bermain pedang dan tombak. Ia terus melatih ilmu perang, sehingga suatu saat ilmunya bisa digunakan untuk membela Islam melawan mujahidin lain. Satria di atas kuda hitam adalah sosok Khawlah binti Aswar yang ditunjang dengan sosoknya yang tinggi, langsing, kuat dan lincah serta juga penunggang kuda yang handal. Bersama Khawlah bin Aswar yang datang menyalakan api semangat juang, kaum muslimin akhirnya mampu mengalahkan pasukan Romawi.
Karena keberanian dan kegigihannya di medan perang, Khawlah juga dikenal sebagai pedang Allah oleh para wanita. Keberanian Khawlah diuji sekali lagi. Ketika perang Sahura pecah, Khawlah dan beberapa mujahidah ditangkap oleh musuh. Mereka ditahan dan dikurung dengan sangat ketat selama berhari-hari dan tidak bisa keluar. Namun, Khawlah tidak menyerah dan terus menyemangati para mujahidah lainnya, sambil berkata, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi? Mau menjadi budak orang-orang kafir? Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surga Allah? Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati daripada menjadi budak orang-orang Romawi." Subhanallah. Dengan keberaniannya, Khawlah terus mengobarkan api spiritual para mujahidin untuk berjihad di jalan Allah. Mereka bertekad untuk terus memerangi musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya dan siap mati sebagai syuhada jika tidak lolos. Khawlah juga berkata dengan lantang, "Janganlah saudari sekali-kali gentar dan takut. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka, perbanyak takbir serta kuatkan hati. Insya Allah pertolongan Allah sudah dekat." Pada akhirnya, Khawlah dan wanita muslim lainnya berhasil membunuh 5 ksatria Bizantium, penghinaan terhadap Islam dan orang-orang muslim. Mujahidah pemberani, lebih baik mati daripada menjadi budak Romawi. Ini adalah ksatria kuda hitam dan pedang Tuhan umat Islam, Khawlah binti Aswar. Dari catatan Muhammad ditunji dalam Mu'jam Alam Anisa, Khawlah meninggal sekitar 35 Hijriah di akhir tahun Khalifah Utsman bin Affan. Keberaniannya tersebut dikenang sebagai wanita muslimah tangguh dan pemberani yang bisa menginspirasi.